Hai Dani, bagaimana menurutmu tentang Monsoon Academy dan e-Academy SAP itu sendiri? Oke, jadi sebenarnya saya tahu Monson ini dari seorang teman ya. Dari seorang teman itu baru sekitar 2 bulan lalu lah saya tahu. Dan untuk SAP-nya sendiri, saya udah tahu dari 3 tahun yang lalu. Hanya saja memang saya belum tahu nih ngambil SAP di mana. Niatnya udah ada dari 3 tahun yang lalu, tapi belum tahu. Jadi ya udah, saya tunggu aja, saya sabar. Sampai akhirnya ada teman yang bilang, dan dia lagi ngambil SAP kan, emang dan lo lagi ngambil SAP, lo mau ikutan nggak? Oh boleh, di mana? Dia bilang di Monson Academy. Di mana? Di City Walk. Oh ya udah deh, boleh deh, ambil gitu. Datang waktu itu malam-malam, telepon bareng kita kan. Email dulu atau telepon aku lupa deh sebenarnya. Terus akhirnya ya udah, saya datang ke Monson jam tujuan dari kantor langsung kemari. Eh, dan saat itu nggak tahu kenapa emang udah niat kali dari 3 tahun yang lalu langsung bayar. Ya, Langsung oke. bayar. Kayaknya sudah passionnya ke SAP ya. Udah passionnya kayak SAP karena memang background saya kan IT. Dan IT-nya tapi bisa dibilang kalau sekarang ini kan saya megang 5 tahun yang lalu saya megang VB 6. Terus pindah kerja sempat megang C Sharp. Nah setelah itu sekarang ada lagi yang baru VB6 mau diganti lagi ke VB.net. Harus training VB.net. Saya nggak tahu nih 5 tahun ke depan nih saya harus ngambil apa. Oke. Pasti akan ada pembaruan. Betul. Kalau saya nggak mutusin untuk banting setir dari sekarang untuk lebih mengarahkan diri saya ke arah emang yang saya mau itu apa, saya akan terus programmer dan ujung-ujungnya nanti akan saya harus mau ngikutin teknologi itu. Akhirnya saya mutusin udah saya ngambil SAP, saya ke Monson, saya bayar cash. Dan waktu datang ke sini saya juga masih bingung tuh mau ngambil apa modulnya. Betul. Awalnya bilang sama Mbak Rita pengennya sih ngambil PS karena kan saya lihat PS juga banyak dicari. Betul. Terus Mbak Ranita bilang kalau dilihat dari CV-nya kayaknya arahnya ke baper atau ke BI. Oke. ya udah Mbak, aku bilang aku bingung nih, saya nggak mau programming lagi. Oke. Akhirnya dikasih buku deh tuh ABAP sama BI, buka-buka, pas buka buku ABAP nggak nyampe 5 menit tutup lagi, coding semua. Finally pilih BI ya. Finally pas buka BI ini udah cocok banget istilahnya. Oke. Sekarang juga ngotak-ngatik SQL juga, analis juga gitu kan, jadi emang programnya juga, analis juga. Akhirnya ya udah aku putusin untuk ngambil BI. Jadi kamu merasa terbantu juga oleh Monsoon untuk pemilihan modulnya. Iya, Oke. terbantu juga karena kan diminta CV Iya. itu. Selanjutnya, kalau nggak salah dalam 2 bulan belajar kamu di sini udah dapat opportunity bekerja ya? Iya betul, Senang sekali dong. bisa dibilang seneng, bisa dibilang deg-degan juga karena seneng akhirnya apa yang udah dicita-citakan sejak 3 tahun yang lalu tercapai juga sekarang. Tapi deg-degannya Menghadapi sesuatu yang baru. ini satu yang baru di mana saya memang benar-benar harus banting setir dari yang tadinya programming language ke arah SAP BI yang which is benar-benar baru buat saya. Gimana tuh tipsnya supaya bisa dapat opportunity dalam 2 bulan belajar sambil bekerja ini? Opportunity-nya, kalau misalnya dibilang tipsnya untuk bisa dapat opportunity-nya sih, yang pertama satu, emang dari awal waktu mau ngambil SAP itu emang udah harus diniatin, benar-benar diniatin dari awal. Dan itu kita benar-benar serius. Jadi bukan cuman pengen tahu apa sih SAP gitu, pengen tahu, terus pengen sertifikat, terus pengen istilahnya kalau orang banyak dengar SAP bisa menghasilkan gaji yang gede, apa istilahnya kayak gitu. Jangan pernah punya pikiran kita dapetin SAP hanya untuk gaji yang besar. Kita harus tahu dulu tujuan kita tuh apa. Istilahnya kalau bagi saya, tujuan saya adalah memang saya pengen banting setir ke SAP supaya lebih mengarahkan diri saya dari apa pengalaman bekerja saya selama 5 tahun. Udah saya ngambil SAP lebih ke arah ERP system, tapi lebih ke arah BI-nya. Itu tujuan saya. Tapi kalau untuk masalah gaji itu nanti Mengikuti ya? Mengikuti itu kan istilahnya based on experience juga. Iya, betul. Makanya akhirnya ya
Itu aja yang penting, niat, dan jangan pernah punya pikiran kita ambil SAP kita dapat gaji besar karena nantinya kita akan kecewa sendiri. Karena itu akan mengikuti begitu kita experience dan kita punya kualifikasi yang diperlukan. Betul. Dan setelah itu juga dari kantor datangnya itu karena saya pulang jam 5, kantor di Cipete, kursus di Sudirman, tiap malam ya udah macet, ya ajar aja dari jam 5 sampai sini jam, kalau nggak macet syukur-syukur jam 6 nyampe, jam 7 apa jam 6 atau jam 7 lah. Belajar di sini paling jam 9 sampai jam 10, pernah juga sampai jam setengah 11. Wow. Jadi butuh effort yang konsisten dan kuat ya, untuk bisa mendapatkan semua yang kita impikan, termasuk opportunity pekerjaannya. Betul. Dan itu harus konstan. Maksudnya jangan kita berhenti di tengah-tengah untuk belajar. Istilahnya, oh udah capek tengah-tengah, kayaknya belum ada panggilan juga. Jangan kita menyerah. Tujuan kita apa dari awal untuk dapetin SAP ini? Gitu. Terus juga untuk untuk opportunity-nya ini, kalau ada panggilan, karena emang udah niat dari awal, jangan kita ngerasa, saya jujur waktu pertama kali baru nyampe buku 1 udah dipanggil, dan itu mungkin saya nggak terima karena baru buku 1 ditanyain soal BI, nggak ngerti apa-apa. Tapi justru dari situ saya rasa ada panggilan, saya datangin, saya lihat dulu yang ditanyain tuh apa sih sebenarnya tentang BI ini. Oke, jadi Dani belajar atas apa yang interview yang sebelumnya. Jadi pas udah interview berikutnya kan kita udah bisa jawab pertanyaannya, jadi kita udah bisa belajarin, oh buku ini yang ditanyain ini itu ada di buku berapa, langsung dijawab ya. Oke Dani, thank you for tips and good luck for your career. Thank you, sama-sama juga, thank you banyak, terima kasih banyak buat Bonson, udah banyak banget bantu untuk mewujudin impian aku yang dari 3 tahun yang lalu. Oke, thank you.